Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kira Rifa Azahra dari kelas 5 akan menceritakan kembali cerita hikayat Malin Kundang. Di sebuah pulau yang jauh, tinggallah seorang anak bernama Malin Kundang dengan kedua orang tuanya. Ayahnya adalah seorang pedagang yang sering pergi keluar, sedangkan ibunya masih berusaha bekerja untuk mencukupi rumah mereka. Malin selalu adalah anak yang baik, selalu membantu ibunya untuk meringankan beban-bebannya. Dan sampai suatu hari, ayahnya pergi, bilang ingin berlayar jauh untuk mendapatkan hidup yang lebih baik untuk mereka. Tapi bertahun-tahun sudah berlangsung, dan tidak ada kabar lagi dari ayahnya. Ibu Malin sekarang harus membesarkannya seorang diri, bekerja dari pagi hingga malam mencari duit untuk Malin. Malin selalu kasihan melihat ibunya yang harus membesarkan ia semata wayang. Saat Malin sudah besar, ia ingin sekali untuk membalas jasa ibunya, untuk memberikan semua hal-hal yang baik untuk ibunya seperti baju yang bagus, perhiasan, dan banyak lagi. Saat Malin sudah besar, Malin bekerja sebagai orang yang membantu angkut-angkutan kapal. Nah, suatu hari tibalah sebuah kapal yang sangat megah. Di sana adalah saudagar kaya. Melihat betapa kerasnya Malin bekerja, ia tertarik dan memutuskan untuk membawa Malin menjadi kru kapalnya dan pergi berlayar pergi. Tapi sebelumnya, Malin yang sudah sangat semangat dengan tawaran ini langsung berlari pulang meminta izin kepada ibunya. Sampainya di rumah mereka, Malin berkata kepada ibunya, "Ibu, ada seorang saudagar kaya yang tadi menawarkan Malin untuk bekerja jauh. Ini bisa jadi kesempatan Malin untuk menghidupi kita, untuk memberikan ibu hidup yang lebih baik karena sudah membesarkan Malin." Ibunya Malin yang tentu saja sangat senang anak yang bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah, turut bahagia. Tapi sisi hatinya tidak rela membiarkan anak semata wayangnya pergi berlayar jauh. Bagaimana jika dia tidak pernah kembali sama seperti ayahnya? Tapi dengan berat hati, Ibu Malin mengizinkan dia pergi. "Baiklah nak, kejarlah mimpimu. Semoga Tuhan selalu berada di setiap langkahmu dan kau tidak lupa dengan asalmu. Bersikaplah baik dan rendah hati. Jangan biarkan kekayaan merasukimu." Nah, setelah berpamitan, akhirnya Malin pergi mengikuti saudagar kaya itu untuk mengejar mimpinya di seberang lautan. Sejak hari itu, Ibu Malin terus berdoa kepada Tuhan untuk memudahkan segala urusan anak semata wayangnya itu. Pagi dan sore ia melihat ke cakrawala, kapan anaknya pulang. Dan setiap kali ada kapal singgah di dermaga, ia berharap itu adalah anaknya, hanya untuk dikecewakan lagi bahwa itu bukan anaknya. Bertahun-tahun sudah berlalu, dan sekarang Ibu Malin sudah tua renta, sakit-sakitan, dan tidak lagi sekuat dulu. Hal yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba saja ada kapal yang sungguh amat megah singgah di dermaga. Ibu Malin saat melihatnya takjub dan langsung yakin sekali kalau itu adalah anaknya yang sudah lama pergi. Dengan sekuat tenaga ia berlari dari rumah mereka untuk mencapai dermaga. Dia melihat ada pasangan yang masih muda yang di tengah kapal itu. Mereka memakai pakaian yang bagus dan dikelilingi oleh banyak kekayaan. Dia langsung tahu kalau itu anaknya karena ada tanda lahir di pergelangannya. Ibu Malin pun langsung berlari memeluk anaknya itu dan berkata, "Nak, ibu sudah sangat merindukanmu. Bertahun-tahun engkau pergi. Alhamdulillah, syukurlah kau kembali dan sudah dapat mengejar mimpimu." Tapi yang tidak terduga, Malin langsung mendorongnya pergi dan berkata, "Siapa kau, ibu tua renta yang berani saja mengotori pakaian indahku ini?" Istri Malin pun berkata, "Bang, bukannya kamu itu katanya yatim piatu? Ternyata ibumu masih hidup sebagai pengemis yang minta-minta." Malin lalu sadar kalau itu benar ibunya, tapi tidak kuat
untuk mengaku kepada pasangannya kalau ibunya adalah seorang wanita tua renta pengemis yang dekil. Jadi Malin tertawa keras dan berkata, hahaha, tidak mungkin wanita ini adalah ibuku. Sudah kubilang aku yatim piatu. Ini mungkin hanya pengemis yang mengaku sebagai ibuku untuk mendapatkan uang. Setelah itu Malin langsung bilang kepada bawahannya untuk segera pergi dari dermaga. Mereka berlayar lagi ke laut lepas. Ibu Malin sakit hati, sudah menunggu bertahun-tahun agar anaknya pulang, tapi malah dicampakkan seperti itu. Ia berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui dan Maha Adil. Tolonglah, jika itu bukan anakku, biarkan dia berlayar dengan selamat. Tapi jika itu benar anakku, maka tolong ubahlah dia jadi batu, karena sudah mengkhianatiku dan merusak hatiku seperti ini. Tak lama kemudian, Malin, pasangannya, dan kru kapalnya yang tengah berlayar di laut lepas di bawah langit yang cerah tiba-tiba saja turun guntur. Ombak yang tadinya damai tiba-tiba menjadi liar, membalikkan kapal mereka, dan tiba-tiba saja dengan petir yang dahsyat, Malin berubah menjadi batu. Di saat itu ia sungguh menyesal. Dia ingin mohon maaf kepada ibunya, tapi sudah telat. Dia berubah menjadi batu. Azab bagi anak durhaka yang tidak menghormati orang tua mereka. Jadi bisa kita simpulkan, hikmah dari cerita Malin Kundang adalah kita harus selalu baik, menghormati dan menghargai seluruh jasa orang tua kita. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya itu. Kita adalah anak mereka yang mereka besarkan, dan kita tidak boleh membantah mereka. Akan ada selalu azab untuk anak yang durhaka. Nah, dari cerita Malin Kundang kita bisa belajar beberapa nilai moral dari teks hikayatnya, yaitu ada nilai religius, nilai pendidikan, nilai budaya, nilai sosial, dan juga nilai moral. Apa nilai religius dari cerita Malin Kundang? Nah, kita harus selalu menaati orang tua kita, karena itu adalah salah satu bentuk keimanan. Dan jika kita tidak menghargai orang tua kita, seperti yang dalam cerita, akan datang azab baik di dunia ini atau dosa untuk saat kita di akhirat. Apa nilai sosialnya? Nilai sosialnya ya kita harus selalu menghargai orang tua kita, tidak boleh tidak menghormati mereka, dan harus selalu rendah hati dan menghormati satu sama lain. Tidak peduli seberapa kaya kita atau seberapa tinggi derajat kita. Nah, kalau nilai budayanya, salah satu budaya Minangkabau adalah merantau. Jadi masuk akal ya sama cerita Malin Kundang. Ayahnya merantau, ia merantau. Itu memang tradisi Minangkabau. Nah, kalau nilai pendidikannya, kerja keras dan semangat belajar akan selalu beruntung kepada kita. Seperti Malin, walaupun akhirnya dia agak tidak baik, karena kerja keras dia akhirnya berhasil kan menjadi saudagar kaya. Bisa juga bagi kita. Dan kita harus tahu nilai tanggung jawab juga. Itu yang dimana Malin gagal. Kalau nilai moralnya, ya kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Seperti dalam cerita, akhirnya Malin dikutuk menjadi batu. Jadi kita harus selalu menyayangi ibu kita, orang tua kita yang sudah berjuang untuk kita, dan jangan pernah lupa diri. Kesuksesan tidak menjadikan kita orang yang berbeda. Kita sebetulnya orang yang bersama, malah kita berutang kepada orang-orang yang sudah menolong kita untuk sampai ke kesuksesan ini. Baiklah, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.